reksadana syariah. Nah, sebenarnya mengenai reksadana syariah ini tidak jauh berbeda dengan konsep reksadana yang pada umumnya atau yang kita kenal dengan reksadana konvensional. Cuman terdapat beberapa hal yang mendasar yang membedakan antara reksadana syariah dengan reksadana yang pada umumnya. Itu nanti ada eh, cleansing atau screening dari eh, produk reksadana ini sehingga dia disebut sebagai reksadana syariah. Nah, kita coba membahas tentang reksadana ini. Itu yang pertama kita harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan reksadana. Nah, bisa kita lihat di sini definisi dari reksadana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, di sini adalah kata wadah. Artinya di sini adalah dana itu ditampung dalam suatu wadah namanya reksadana, nanti dikumpulkan. Dana itu setelah dikumpul, setelahnya akan diinvestasikan nanti dalam bentuk portofolio, itu dalam bentuk surat berharga. Nah, reksadana ini tidak boleh digunakan secara langsung pada ada usaha-usaha real. Melalui portofolio lah boleh digunakan oleh manajer investasi. Nah, ini adalah manajer investasi ini merupakan perusahaan yang menerbitkan reksadana. Nah, kemudian mengenai definisi dari reksadana syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, misalnya bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kalau konsep utamanya itu tidak jauh berbeda dengan reksadana pada umumnya, namun reksadana syariah ini ada prinsip syariah yang menjadi dasar utama sebagai dalam eh, perdagangannya maupun dalam produk yang digunakan di reksadana syariah untuk disalurkan atau investasi portofolionya itu adalah mengacu kepada dasar-dasar hukum syariah Islam pastinya. Nah, kemudian ini adalah merupakan dasar hukum dari reksadana syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tentang Pasar Modal tahun 1995, sebagai acuan pertama dari reksadana kita. Kemudian ada Fatwa MUI nomor 20 tahun 2000 tentang eh, investasi atau pedoman investasi di reksadana syariah. Kemudian ada peraturan OJK kalau yang dulu namanya BAPEPAM yang akan mengawasi industri pasar modal di Indonesia. Nah, regulasi-regulasi inilah yang akan mengatur bagaimana operasional dari reksadana syariah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis dari reksadana syariah. Nah, secara reksadana syariah itu hampir sama juga dengan reksadana konvensional, ada bermacam-macam jenisnya. Namun yang paling umum ini adalah yang empat. Jenis empat dari reksadana ini adalah yang paling luas atau lebih dikenal di kalangan masyarakat itu. Ada yang pertama adalah reksadana pasar uang. Ini reksadana yang mayoritas dananya itu ditempatkan di sektor pasar uang, bisa di deposito, sertifikat Bank Indonesia. Artinya dalam pasar uang ini adalah jatuh tempo surat utangnya yang kurang dari 1 tahun, itu bisa juga masuk ke pasar uang. Kemudian di sini ada pendapatan tetap, di bawahnya ada pendapatan tetap, yang ini jatuh temponya itu kurang dari 3 tahun, lebih dari 1 tahun. Ini adalah jangka menengah dari reksadana. Ini mayoritas ditempatkan di obligasi atau surat utang. Kemudian ada reksadana campuran. Kemudian ada reksadana saham. Nah, reksadana saham ini ditempatkan mayoritas dananya pada saham-saham atau efek-efek yang juga masuk dalam kategori syariah. Nah, kemudian ada campuran ini mengambil bagian dari reksadana pasar uang, pasar saham, dan pendapat tetap sebagian kemudian di mix menjadi reksadana campuran. Nah, selain yang empat ini, masih ada banyak reksadana lain. Kemudian ada reksadana indeks, ETF, kemudian ada reksadana luar negeri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ada sekitar 12 yang di peraturan OJK yang menyebutkan tentang reksadana. Nah, namun yang penting kita ketahui ini adalah yang empat ini saja pun sudah cukup sebenarnya untuk memahami tentang reksadana. Nah, kemudian selanjutnya ada perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana non syariah. Nah, di sini bisa dilihat kalau reksadana yang syariah itu dia berdasarkan hukum syariah dalam pengelolaannya. Tentu ada ketentuan khususnya. Kemudian yang non syariah itu tanpa memperhatikan prinsip syariah. Kemudian investasi hanya dapat pada efek-efek syariah yang diperbolehkan. Artinya usaha yang dijalankan atau perusahaan nanti yang akan menjadi
eh, mitra kerjasama dari manajer investasi ini adalah perusahaan-perusahaan yang produknya halal. Berbeda dengan non syariah, dia boleh di segala macam usaha pun boleh ditempatkan apapun tanpa memandang halal haramnya. Kemudian terdapat eh, mekanisme pembersihan harta yang non halal. Nah, ini salah satu yang paling membedakan antara reksadana syariah dengan yang non syariah. Ada cleansing. Ini adalah filterisasi atau penyaringan dari dana-dana yang dimasuk di reksadana syariah nanti bisa disalurkan melalui wakaf atau disedekahkan sehingga dana ini bersih murni dari usaha-usaha yang halal tanpa ada riba maupun judi, maisir atau produk-produk dari non halal lainnya. Kemudian di reksadana konvensional sebaliknya adalah tidak menggunakan konsep konsep pembersihan harta. Kemudian wajib dikelola oleh profesional yang mengerti dilarang prinsip syariah. Kemudian memiliki dewan pengawas syariah. Nah, ini adalah sektor pengawasannya. Selain diawasi oleh otoritas pemerintah yang dalam hal ini adalah OJK, kemudian diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang ikut memantau produk-produk syariah yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan di reksadana non syariah ini tidak ada Dewan Syariah. Pengawasannya hanya dari otoritas jasa keuangan saja karena produknya bebas mau disalurkan kemanapun bisa sedangkan di syariah ini kita ada aturan yang mengaturnya secara syariah yang tidak memperbolehkan produk-produk haram atau nol halal untuk dibiayai. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah bagaimana cara membeli dari reksadana itu bisa didapatkan melalui platform-platform yang tersebar di Indonesia. Ini ada 6 banyak nih platform online karena sudah digital sehingga kita sudah lebih mudah membeli produk reksadana. Berbeda dengan sebelum era digital itu membelinya itu hanya melalui agen-agen perbankan saja. Tapi di agen perbankan saat ini juga masih ada, tidak menutup kemungkinan juga masih bisa membeli reksadana di agen perbankan. Nah, ini adalah yang ada di Indonesia, Bibit, ada Bareksa. Nah, di Bareksa ini yang pernah saya gunakan, saya pernah membeli di sini di Bareksa, pun tidak banyak. Tapi bagi saya yang penting kita belajar lewat sini, kita lebih paham dengan langsung prakteknya dibandingkan kita hanya teori-teori saja, kita tidak tahu situasi yang sebenarnya terjadi di reksadana. Nah, saya ngambilnya kemarin tuh di reksadana pendapatan tetap, saya simpan lebih kurang 2 tahunan lah lebih saya simpan di sana. Ya, ketimbang dana disimpan di bank itu kan akan berkurang juga kita bayar administrasi, lebih baik di sini dana kita tumbuh. Walaupun ya tidak terlalu besar. Nah, itu juga tergantung dari besaran dana yang kita investkan. Makin besar investasi kita, maka makin juga besar profit yang kita dapatkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mekanisme. Ini adalah mekanisme dari transaksi atau proses dari reksadana syariah. Nah, yang pertama ini di sini ada manajer investasi, merupakan perusahaan yang menerbitkan reksadana. Sebelum menerbitkan reksadana, manajer investasi harus mengajukan izin terlebih dahulu ke otoritas jasa keuangan sehingga dikeluarkan surat pernyataan efektif. Baru nanti dikeluarkan produknya, nanti akan ditunjuk bank kustodiannya bekerja sama dengan manajer investasi untuk menampung dana. Nanti setelah itu dana itu akan dipegang oleh bank kustodian dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Nah, lalu bagaimana mekanisme dari pembelian dari reksadana? Nah, dari kerjasama ini, reksadana dikeluarkan oleh manajer investasi, kemudian dipasarkan oleh agen penjualan. Nah, agen penjualan ini bisa tadi perbankan ataupun platform-platform online yang sudah berkembang saat ini. Nanti ditawarkan ke investor, investor membeli, ya, akan mendapatkan yang namanya unit penyertaan. Nah, besaran banyaknya reksadana atau kalau di saham itu namanya lembar, kalau di reksadana ini unit disebutnya unit penyertaan. Nanti akan dikonversi dengan uang yang kita investasikan. Nah, kemudian investor ini bisa datang dari kalangan orang pribadi maupun dari badan. Lembaga-lembaga juga bisa. Nah, nanti dikumpulkan oleh manajer investasi, ditempatkan dananya, ditampung di bank kustodian. Nah, selanjutnya baru dibuat melalui kontak investasi kolektif akan disalurkan atau dibelikan portofolio berupa saham-saham, misalnya bisa suku, bisa juga pasar uang syariah dan lain bentuk lainnya yang ada di pasar modal.
di pasar modal yang intinya kalau untuk reksadana syariah dia hanya boleh di produk-produk yang syariah juga. Ini adalah bagaimana mekanisme dari reksadana syariah. Nah, di Otoritas Jasa Keuangan di sini juga berperan sebagai pengawas yang mengawasi dari industri keuangan. Nah, kemudian ada Dewan Pengawas Syariah, ini yang membedakan antara reksadana umum dengan reksadana syariah ini. Jadi ada Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh manajer investasi apakah sesuai dengan produk syariah atau tidak. Nah, kemudian di sini berlaku akad antara manajer investasi dengan investor itu berlaku akad wakalah. Artinya investor mewakilkan kepada manajer investasi untuk mengelola dananya untuk memperoleh profit. Nah, sedangkan antara manajer investasi dengan pihak eh, penerima dana atau pihak yang punya portofolio, misalnya yang punya saham. Oh, kita terlambat. Oke, salah.